Sekarang kita belajar penerapan dari induksi elektromagnetik pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada trafo. Trafo ini adalah komponen listrik yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan pada arus bolak-balik. Trafo seperti yang kita ketahui dalam keseharian itu adanya di gardu listrik ya. Pada gardu listrik tersebut fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan yang dihasilkan dari pusat listrik tenaga air. Dalam hal ini misalnya di Jatiluhur. Nah, di Jatiluhur itu sendiri trafo yang digunakan adalah jenisnya step up atau menaikkan tegangan. Jadi, tegangan yang dihasilkan dari energi mekanik pada air terjun, ya kan? Itu jumlahnya masih sedikit, makanya diperlukan trafo menaikkan tegangan. Baru kemudian ketika dalam perjalanan menuju ke rumah kita, ke sekolah, ke kantor-kantor, maka digunakanlah yang namanya trafo step down, yaitu digunakan untuk menurunkan tegangan. Adapun ciri-ciri dari trafo step up maupun step down adalah seperti berikut, di mana kalau pada step up, tegangan primernya, maksudnya tegangan primer itu adalah tegangan masukannya. Itu tentunya lebih kecil daripada tegangan sekunder, makanya dia harus dinaikkan, kan gitu ya. Berikut adalah lilitannya juga sama. Lilitan primer atau lilitan dari sisi masukan itu lebih kecil dari lilitan sekunder. Sehingga arusnya pada rangkaian primer jelas dia akan lebih besar daripada arus dari bagian sekunder. Sementara untuk step down, kebalikannya. Ciri-cirinya adalah tegangan primernya lah jauh lebih besar. Otomatis ya, jauh lebih besar. Sehingga diperlukan trafo untuk menurunkan tegangan. PS-nya lebih kecil. Berikut juga dengan lilitannya. Lilitannya juga pada rangkaian primer dia lebih besar dibandingkan dengan lilitan pada sekunder. Nah, pada transformator tersebut, ini gambarnya, ya kan? Mana sisi primer? Sisi primer itu ada yang di sebelah kiri ini. Sementara sisi yang sekunder adanya di sebelah kanan. Kalau primer ini adalah masukannya. Sementara sekunder keluarannya. Biasanya sekunder ini langsung menuju alat listriknya apa? Ya, di sini makanya ada keterangan alat listriknya. Pada trafo ini terdiri dari inti besi yang dililitkan. Nah, ini dia, ini dililitkan kawat. Otomatis pada inti besi ini akan timbul-timbul garis-garis medan magnet. Garis-garis medan magnet akan menghasilkan arus induksi. Tadi kita sudah pelajari, ya. Untuk transformator ideal nih, efisiensinya 100%. Apa sih yang dimaksud dengan efisiensi? Efisiensi itu adalah daya gunanya. Nah, untuk efisiensi tidak pernah ada yang ideal, tidak ada yang pernah 100%. Contohnya adalah setrika listrik. Setrika listrik tidak murni. Arus yang masuk digunakan energinya adalah 100%. Pasti ada yang terbuang dalam bentuk apa? Panas. Ya, lampu misalnya. Energi yang masuk pada lampu, ya kan? Energi listrik yang masuk pada lampu, selain menghasilkan energi cahaya, ada energi panas. Berarti ada yang terbuang dong. Otomatis efisiensinya tidak 100%. Namun, supaya memudahkan perhitungan, efisiensi di sini diberlakukan 100%. Berlaku persamaan seperti ini, ya. Untuk mengetahui efisiensi seperti apa, maka kalian bisa gunakan persamaan daya output dibagi dengan daya input dikali dengan 100%. Demikian keterangan yang Ibu berikan di bawah. Penerapan dari induksi elektromagnetik yang kedua adalah generator. Apa sih itu generator? Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik ke energi listrik. Pada generator terdiri dari magnet utara dan selatan, kemudian di tengah-tengahnya itu ada kawat yang dililitkan. Dan pada kawat itu dihubungkan dengan cincin, ya. Bagian-bagian dari generator sebagai berikut, ada bagian rotor, ini bagian rotor, ya, kawat yang dililitkan berada di tengah-tengah medan magnet, dan ada bagian stator. Magnet tetap sebagai sumber medan magnet. Adapun persamaan dari generator adalah GGL induksi sama dengan N kali B kali A kali omega kali sin omega T. Atau E induksi sama dengan E maksimal sin omega T. Pada generator, kalian perhatikan, omega itu sebagai kecepatan
putaran. Kemudian, nah ini dia, generator terdiri dari dua jenis. Ya, yang pertama adalah generator jenis AC, terdiri dari dua cincin, sehingga dia bisa berputar penuh 360 derajat. Grafiknya sebagai berikut. Dan yang kedua adalah generator DC, terdiri dari satu cincin belah kemudian direkatkan yang disebut dengan komutator. Grafiknya pun sebagai berikut. Sekarang kita masuk pada GGL induksi diri dan induktansi diri. Ya, pada peristiwa sehari-hari kalian sering ini menemukannya. Contohnya pada saat kalian mematikan layar komputer. Kadang-kadang layar komputer tersebut tidak cepat mati, melainkan dia redup dulu, kemudian tambah redup, dan akhirnya mati. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam komputer tersebut ada komponen sebagai berikut yang terdiri dari kumparan, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, dan di sini ada saklar. Ini ada lampu. Ini adalah bagian sederhananya ya. Pada saat saklar ditutup, apa yang terjadi? Lampu akan menyala. Dan kalau lampu ini menyala, tentunya di sekitar kumparan timbul dong medan magnetik yang disebut dengan induksi magnetik. Pada bab sebelumnya nih, ya, pada kumparan akan timbul medan magnetik. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau seandainya saklarnya dibuka? Ya, kita kembalikan pada posisi semula dibuka. Maka garis-garis gaya magnetik yang terjadi pada kumparan ini tetap ada, gitu loh. Nah, garis-garis medan magnetik yang terjadi pada kumparan ini akan menghasilkan arus induksi. Sehingga lampu ini masih nyala, baru kemudian lama-lama redup dan mati. Itulah disebut dengan GGL induksi diri, ya, yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. GGL induksi diri sama dengan min L kali delta L dibagi delta T. Apa itu delta I? Delta I adalah arus listrik, perubahan arus listrik ya yang terjadi akibat dari garis-garis medan magnet. Kemudian ada L, apa itu L? L adalah induktansi diri dengan satuan Henry. Dan yang terakhir ada delta T, ini adalah perubahan terhadap waktu. Baiklah anak-anakku, cukup sekian untuk hari ini. Kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.